Sejak rutin pakai sunblock, kok muka jadi jerawatan ya dok? Nah, apakah kalian pernah punya masalah seperti ini? Nah, menurut kalian, apakah sunblock itu dapat menyebabkan terjadinya jerawat? Dan apakah pada orang yang berjerawat itu tetap membutuhkan pemakaian sunblock? Yuk simak penjelasan dari Dok Dan pada video berikut ini. Tapi sebelumnya, buat kalian yang suka dengan konten-konten edukasi seperti ini, jangan lupa subscribe dan like video di bawah ini ya, supaya Dok Dan lebih semangat untuk bikin konten berikutnya. Hai Fascination, kembali lagi dalam channel Kata Dok Dan kali ini aku akan bahas apakah sunblock dapat menyebabkan terjadinya jerawat dan apakah pada orang yang sudah berjerawat tetap membutuhkan sunblock. Yuk simak penjelasan lengkap pada video berikut ini. Jadi yang pertama kita akan kenalan dulu dengan dua jenis tabir surya. Jadi tabir surya yang pertama adalah sunblock. Sunblock adalah jenis tabir surya yang bersifat fisikal, di mana dia memiliki kandungan mineral yang akan menimbulkan suatu lapisan atau barrier pada permukaan kulit. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya sinar matahari atau sinar UV tidak menyebabkan kerusakan pada kulit. Sedangkan jenis yang kedua adalah sunscreen atau tabir surya yang bersifat chemical. Cara kerjanya adalah pada bagian bawah dari permukaan kulit dan tujuannya adalah memfilter supaya sinar matahari atau sinar UV tidak menyebabkan kerusakan kulit. Jadi beda antara sunblock dengan sunscreen. Nah, pertanyaan kita adalah apakah sunblock dapat menyebabkan terjadinya jerawat? Ternyata jawabannya adalah iya. Nah, kemampuan perlindungan kulit dari tabir surya itu dinyatakan dalam SPF. Artinya, semakin tinggi SPF-nya, maka kemampuannya untuk melindungi kulit itu akan semakin besar. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kulit berjerawat itu membutuhkan sunblock? Jawabannya tentu saja membutuhkan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sinar matahari atau sinar UV itu dapat menyebabkan kerusakan pada kulit, di mana kerusakan pada kulit tersebut akan ditandai atau akan direspon oleh kulit dengan peningkatan produksi pigmen melanin atau pigmen hitam. Nah, sehingga kalau kalian jerawatan, kemudian kalian tidak pakai sunblock, yang terjadi bekas jerawatnya akan menjadi lebih hitam. Selain itu, sinar matahari juga akan menghambat proses penyembuhan dari jerawat, sehingga akan meningkatkan resiko terjadi scar atau bekas jerawat. Jadi, kalau misalnya kalian jerawatan, kalian harus pakai sunblock. Nah dok, pertanyaan berikutnya, tadi dokter kan bilang nih kalau misalnya pakai sunblock bisa bikin jerawatan. Tapi kalau jerawatan disuruh pakai sunblock. Nah terus gimana nih dok? Tenang, Dok Dan punya solusinya. Yang pertama, kalian harus memilih tabir surya yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Kalau misalnya kulit kalian itu berminyak atau cenderung berjerawat, mungkin kalian harus memilih jenis tabir surya yang bersifat kimia atau sunscreen. Karena sunscreen itu ketika dioleskan pada permukaan kulit, dia relatif akan lebih ringan dan tidak menyebabkan penyumbatan pada pori-pori. Yang kedua, kalian juga bisa memilih jenis tabir surya yang tidak mengandung bahan-bahan komedogenik. Kemudian tips kedua dari Dok Dan adalah jangan lupa membersihkan wajah ketika kalian menggunakan tabir surya, terutama ketika kalian selesai beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan pernah membawa tabir surya dipakai tidur sampai kemudian hari, karena hal ini justru akan memicu terjadinya jerawat. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kalian berjerawat dan kalian menggunakan tabir surya, kalian juga harus menggunakan skincare yang dapat mengobati jerawatnya, terutama bahan-bahan yang dapat melakukan eksfoliasi pada kulit. Karena bahan-bahan eksfoliasi ini akan menurunkan resiko terjadinya sumbatan pori yang disebabkan karena sunblock. Kesimpulannya, orang yang berjerawat tetap membutuhkan tabir surya karena sinar matahari dapat memperparah jerawat kamu. Namun, tabir suryanya ini juga harus cocok dengan kulit kamu supaya tidak membuat jerawat kamu lebih parah. Nah, misalnya kalian bingung untuk memilih produk tabir surya, kalian bisa berkonsultasi dengan dokter terdekat di tempat kalian. Nah, kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten edukasi semacam ini dan kalian ngerasa video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian, jangan lupa share video ini supaya bermanfaat bagi banyak orang. Dan buat kalian yang masih punya pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar ini dan sampai ketemu pada video Kata Dok Dan berikutnya. See you!